Hai rekan Lucy, Iya. coba lihat hari ini sebelum berangkat sampai di sini mau siaran saya pakai masker ini loh tadi di jalan. Iya betul sekali, karena memang kita kalau keluar rumah itu diwajibkan menggunakan masker. Tapi sekarang nih rekan Yanti, yang namanya masker itu susah banget dicari di apotek-apotek. Tenang saja, jangan khawatir pemirsa juga di rumah. Sekarang ibu-ibu kreatif banget loh. Mereka menggunakan motif sasirangan ini sebagai masker. Jadi ini masker kain ya? Iya, Oh, betul ini sangat sekali. bermanfaat banget loh. Nah, pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Lintas Banua Sepekan, di mana Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Banjar memproduksi masker kain motif sasirangan tentunya dengan berbagai model guna membantu mengatasi kelangkaan masker di tengah pandemi COVID-19. Betul sekali, dan ini salah satu contohnya ya Betul. rekan Yanti. Dan juga di samping itu pemirsa, sebanyak 1.500 masker kain sasirangan ini hasil produksi tahap pertama. Industri kecil menengah di Kabupaten Banjar ini langsung dibagikan kepada masyarakat yang ada di sejumlah pasar di Kabupaten Banjar. Nah, jadi untuk bagi pemirsa yang mungkin tengah kesulitan untuk mendapatkan masker, kali ini tidak perlu khawatir lagi ya. Tentunya ada banyak sekali dijual masker-masker sasirangan. Pembuatan masker kain sasirangan ini merupakan inisiatif Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiah, setelah melihat kondisi masyarakat sulit untuk mendapatkan masker. Didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati, Hajah Raudatul Jannah tampak puas dengan masker sasirangan yang diproduksi kalangan industri kecil menengah di Kecamatan Kertakhanyar. Apalagi kain sasirangan yang digunakan memakai bahan pewarna alami hingga aman untuk dipakai. Hajah Raudatul Wardiah menyatakan masker kain diperuntukkan bagi masyarakat dan bukan untuk keperluan medis. Tujuan utamanya untuk menghadang aerosol yang keluar dari mulut maupun hidung. Sebabnya masyarakat bisa mencari, nggak bisa dapat gitu di kalau ini. Tapi walaupun kita standarnya bukan tempat kesehatan, ini cuma menolong lah istilahnya. Kalau di bagi kesehatan sih nggak boleh kan. Kalau yang biru itu baru itu yang boleh, itu kan yang boleh pakai itu para perawat, yang puskesmas. Kalau kita kan nggak usah beli itulah dulu, biarkan dia dulu orang bagian kesehatan. Jadi kita sementara ini yang bikin ini aja dulu dianjurkan. Saat ini Dekranasda Kabupaten Banjar menyiapkan 1.500 masker sasirangan untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai tindakan pencegahan COVID-19. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Kepala Dekranasda Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiah, bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, I Gusti Made Suryawati, langsung turun ke sejumlah pasar, di antaranya Pasar Martapura dan Pasar Kertakhanyar Kabupaten Banjar, guna membagikan masker kain hasil produksi IKM di Kabupaten Banjar. Sesuai surat edaran Bupati tentang himbauan penggunaan masker untuk pencegahan penularan COVID-19 kepada masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, apalagi mereka yang ada di pasar, dianggap sangat rentan karena ada interaksi antara penjual dan pembeli. Saat ini, masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas keluar rumah karena kebutuhan ekonomi. Mereka tetap bekerja agar kebutuhan sehari-hari tetap berjalan. Ada 3 titik, itu pertama di Pasar Martapura, Pasar Kertakhanyar, dan Pasar Astangku, yang akan kita bagikan sebanyak 1.500 masker kain sasirangan. Sementara itu, Sekda Banjar, Muhammad Hilman, mengatakan pihaknya berupaya agar dunia usaha tetap berlangsung, selain penanganan kesehatan dan pendukung kesehatan, serta jaring pengaman sosial. Dan kita juga berupaya untuk menjaga agar dunia usaha itu tetap terus berlangsung. Kemudian yang ketiga adalah jaring pengaman sosial. Nah, terkait dengan hal ini, di samping kita fokus ke kesehatan, kita coba gabungkan agar ketiga-tiganya ini bisa berjalan. Kita yang akan datang, kita mempersiapkan, ini kita lagi mendata dampak ekonomi ini sampai sejauh mana dan siapa yang terdampak, dan itu akan kita berikan bantuan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya masih seputar COVID-19 yang kali ini pemerintah Provinsi Kalsel ini makin intens melakukan upaya pencegahannya,
Ini salah satunya dengan terobosan membuat disinfektan asap cair yang terbuat dari bahan alami, hingga tak perlu lagi bergantung dengan disinfektan pabrikan. Ya, terlebih lagi pemirsa, asap cair yang terbuat dari bahan alami ini ternyata juga mampu berfungsi sebagai hand sanitizer. Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel melaksanakan penyemprotan disinfektan alami secara serentak di seluruh kabupaten kota di Kalsel. Berbeda dengan cairan disinfektan pada umumnya yang terbuat dari bahan kimia, Pemprov Kalsel mendayagunakan segala sumber daya yang ada, di antaranya 40 tungku asap yang tersebar di seluruh kabupaten kota, serta pabrik sawit yang menghasilkan cangkang asap. Lewat proses pembakaran, satu tungku mampu menghasilkan 20 liter disinfektan yang ramah lingkungan. Dengan tenaga sebanyak 230 orang, hari ini kita akan mensemprot sebanyak 54.000 liter dengan 550 liter disinfektan. Jadi disinfektan buatan kita sendiri 550, kemudian disemprotkan dengan air sebanyak 54.000 liter se-Kalsel. Dan ini akan dilakukan setiap hari, mulai pagi sampai kira-kira jam 11. Rekomendasi ini yang terbaik adalah dari cangkang sawit. Tapi sebenarnya bisa diproduksi dari kayu apapun, batok kelapa, kayu karet yang tua yang dia habis dipermajakan. Itu kayunya bisa dipakai, yang nggak produktif dipakai lah. Tapi yang paling cangkang sawit ini yang kita cuma cangkang sawit kita alhamdulillah kan kita juga ini support dari perusahaan besar kelapa sawit di Kalsel. Kita dibantu semua ini untuk cangkang sawitnya. Jadi untuk pembakaran tiap hari itu? Iya, jadi ini kolaborasi yang sangat bagus antara perkebunan karet dengan perkebunan kelapa sawit. Karena perkebunan kelapa sawitnya menyumbang, mensupport cangkang sawitnya untuk diproduksi sebagai. Dengan pemanfaat bahan alami ini diharapkan Kalsel tidak perlu lagi bergantung pada disinfektan dari pabrik yang belakangan ini sukar diperoleh, terlebih asap cair ini mampu berfungsi sebagai hand sanitizer. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, menutup berita kali ini, kalau sebelumnya tadi kita berbicara mengenai kreativitas untuk menggunakan masker dari kain sasirangan. Nah kali ini ada yang berbeda juga loh pemirsa. Ternyata UMKM itu menyediakan produk olahan jahe merah yang dibentuk dalam serbuk minuman instan. Betul sekali. Jadi yang namanya jahe merah ini sangat bagus sekali untuk dikonsumsi di tengah dari pandemi COVID-19 ini. Nah sehingga permintaan pun sangat meningkat nih pemirsa. Dengan dibantu sanak famili dan tetangga sekitar, Fitri warga Pondok 4 Loktabat Banjarbaru merupakan pengusaha UMKM pembuat produk olahan jahe merah untuk dijadikan serbuk minuman instan. Pekerjaan itu dilakukannya dengan teliti, yakni meracik jahe merah untuk dimasukkan ke dalam kemasan. Maklum saja di tengah pandemi COVID-19 ini, menyusul khasiat komoditas jahe merah diklaim mampu meningkatkan daya tahan tubuh untuk pencegahan dan membantu dalam pemulihan. Kini usaha tersebut mulai kebanjiran pesanan dari masyarakat, khususnya pesanan melalui jejaring media sosial. Sayangnya saat ini ketersediaan bahan baku jahe merah menjadi hambatan. Penyebabnya karena naiknya harga jual di pasaran hingga mencapai Rp16.000 per 100 gram. Untuk pemasaran saya alhamdulillah meningkat tambahan Mas, karena saya juga dipromosikan dari RKB Bank BNI juga ya dari tetangga teman-teman juga banyak yang mengambil tempat saya, beli tempat saya. Peningkatannya seperti apa, Bu? Kalau dulu itu mungkin sebulan bisa sampai 4 atau 5 Mas omsetnya. Tapi sekarang itu kadang-kadang bisa lebih dari 10 atau lebih bahkan Mas, 10 ke atas lah omsetnya. Dengan kenaikan bahan baku otomatis menaikkan harga jual ke, Bu? Iya Mas, menaikkan. Mungkin awalnya dulu kami jual harga 15 per 100 gram, sekarang kami naikkan dari 15.000 jadi 16.500. Tapi alhamdulillah masih beli orang. Iya. Sidi melaporkan untuk Banjar TV.
Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung lintas Banua Sepekan, dan kami harap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kita tidak lupa mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, apa yang kita bisa berikan kepada dunia? Yaitu kesehatan. Kesehatan adalah harta yang berharga untuk bisa kita berikan kepada keluarga dan seluruh dunia. Saya Lian Turisni dan rekan saya Herlina Luciana, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.